Baik, masih bersama Pak Ahok, ibunda dari Pak Ahok, Mas Yani teman SD Pak Ahok. Anda siapa Anda? Kebetulan saya yang nyapu depan rumah Pak Ahok, Pak. Anda yang nyapu depan rumah Pak Ahok? Iya, betul. Kebetulan saya dipungut tuh dari tempat-tempat itu, Pak. Saya nyapu di situ. Iya. Oh, kesini mau ngapain? Saya mau foto sama Bapak Ahok, boleh? Enggak. Saya ngefans banget sama Pak. Saya sama ibunya. Enggak. Yaudah sama temennya deh. Iya. Udah, Soro, katanya mau bagi-bagi hadiah dulu. Permisi ya. Misi Pak, saya mau bagi-bagi hadiah dari Luwak White Coffee. Oke. Yang saya Gracia akan bagi-bagiin hadiah buat mungkin penonton yang ada di sini dari persembahan Luwak White Coffee. Tapi jawab dulu pertanyaan dari Gracia ya. Kalau misalnya Gracia bilang Luwak White Coffee, nanti yang bisa jawab langsung bilang kopi nikmat, nyaman diminum. Paham? Kalau nggak paham, tunjuk tangan, saya kasih tahu lagi nih. Oke, pertanyaannya gampang. Apa binatang yang terdapat pada kemasan Luwak White Coffee? Apakah A, luwak, atau B, biawak? Tunjuk tangan. Saya pilih yang paling di situ. Saya pilih yang itu tuh. Yang mana tuh? Nah, ya boleh. Ini kayaknya jomblo kalau ngeliat dari mukanya. Boleh berdiri? Ya. Namanya siapa ganteng? Saya Joshua. Pasti diobok-obok waktu kecilnya ya. Beda. Oke, Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Cakep, tepuk tangan dong buat Joshua. Oke, Joshua udah tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah apa binatang yang terdapat pada kemasan Luwak White Coffee? Apakah A, luwak, atau B, biawak? A, luwak. Luwak? Benar? Yakin? Yakin. Tepuk tangan dong buat Joshua. Jadi Joshua mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kopi selebriti, semua selebriti minum Luwak White Coffee. Silakan Pak. Mau duduk lagi nggak? Oh, boleh duduk lagi. Boleh. Tapi saya boleh potong. Iya, abis ini ya. Iya. Duduk, jangan bergerak. Diam. Oke, ya. Lanjut ke Pak Ahok dulu. Boleh, Pak. Ini terakhir nih Pak, udah terakhir. Pertanyaan saya sederhana aja, ada 2 pertanyaan. Pertama, Anda ingin Jakarta seperti apa sih? Kan mungkin Anda bisa jadi gubernur nih nanti. Saya punya pikiran, jadi gubernur kita ikut Pak Jokowi aja kan. Tapi secara tujuan kami berdua itu Jakarta harus jadi kota modern, seperti kota-kota besar lainnya. Tapi beda dengan kota besar lainnya apa? Kita mau jadi kota yang manusiawi. Manusiawi ya? Iya. Definisinya Jadi kita tidak ingin lagi seperti kota-kota yang besar, lalu orang terkapar, tidak ada yang peduli. Nah itu yang kita penting. Ini kota Jakarta harus jadi modern, tapi ada sisi manusiawi. Sama seperti kampung-kampung. Pak Jokowi dan saya menginginkan bukan semua kampung dirubah jadi gedung-gedung tinggi. Tapi tetap Jakarta harus ada kampung besarnya gitu. Nah kita mulai melakukan kampung deret, kita mulai bedah kampung-kampung itu sehingga orang bisa tetap tinggal merasakan Jakarta yang seperti aslinya gitu. Kalau Singapura kan semua juga ada sisa-sisa dikit tapi lebih banyak modernnya. Anda tidak mau seperti itu? Kita tetap masih seperti mereka tapi kita punya ciri khas sendiri. Punya ciri khas sendiri. Ini susah nggak Pak untuk itu Pak? Saya kira selama kita prinsipnya kalau kita mau hidup nyaman di Jakarta ya kita harus tertib. Kalau kita mau tertib ya penegakan hukum. Saya tidak ada pilihan. Jadi untuk supaya bisa ada ketertiban ini saya harus melakukan tindakan penegakan hukum. Tindakan hukum. Ya. Yang mana tidak semua orang suka pasti Pak ya? Ya itu resiko. Kalau nggak suka sama kami ya 2007 ya 17 jangan pilih kami lagi. Oke baik. Tante mungkin ada pesan untuk Pak Ahok. Ya. Sekarang kan ini mengatur Jakarta. Mungkin ada pesan apa saja untuk anaknya? Cuma hati-hati gitu aja. Banyak doa. Hati-hati dan banyak doa. Hati-hati dan banyak doa. Oke. Nah, Pak Ahok sendiri ada nggak sebuah pedoman hidup Anda sampai detik ini? Saya kira kita harus mengusahakan kesejahteraan orang banyak ya. Ini kan teori gotong royong kita. Karena kesejahteraan orang banyak ini juga pasti kesejahteraan kita. Jadi ini filosofi prinsip bangsa kita sudah gotong royong. Jadi kalau kita mengusahakan kesejahteraan semua orang, otomatis nanti juga jadi kesejahteraan kita juga. Nah ini konsep yang harus kita punya. Jadi mengutamakan kesejahteraan semua orang. Mengusahakan kesejahteraan banyak orang. Karena kesejahteraan banyak orang juga kesejahteraan kita. Kesejahteraan banyak orang adalah kesejahteraan kita juga. Oke. Nah kalau Anda sendiri dalam hidup, pedoman Anda dalam hidup apa? Ya pedoman saya dalam hidup, ya jangan takut mati. Karena mati itu adalah keuntungan.
Jangan takut mati karena mati adalah keuntungan. Iya, hidup ya kita hidup untuk Tuhan sebetulnya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau mati itu keuntungan. Banyak orang berpikir mati itu kerugian. Kalau kita yang mati diterima sisi Tuhan, untung. Mungkin kita contoh Bruce Lee. Kalau Bruce Lee masih hidup tahun ini udah mau 74 tahun. Kita nggak pernah tahu Bruce Lee muka tuanya seperti apa. Taunya keren terus kan. John F. Kennedy, Marilyn Monroe juga sama. Kan hidupnya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum tentukan mati, nggak mungkin kita mati juga. Nah, Anda nggak takut itu, Pak? Ya kalau takut juga tetap mati, kenapa takut? Ya pasrah aja udah. Nah itu yang harus kita punya saya kira. Sama kita, kalau jadi pejabat prinsipnya beda lagi. Jangan terima suap, kita mesti adil kepada semua orang. Dan yang ketiga ya jangan takut mati juga, akhirnya pasti sama juga. Kalau untuk menegakkan konstitusi ya kita nggak usah takut mati. Oke. Karena dengan begitulah baru bisa berjuang dengan sepenuh hati, Pak ya. Iya, ya kita tuh istilahnya ya nothing tulus. Kamu mau ngancam saya apa lagi? Mau nakut-nakutin saya apa lagi? Mati aja saya udah pasrah kok. Nggak mungkin kamu bisa itu lagi. Dan itu diterima oleh keluarga, Pak? Ya saya kira kita udah pernah ditinggal dari adik saya yang bungsu, pernah ditinggal dari bapak saya juga meninggal. Semua orang pasti meninggal satu hari. Nah tinggal sekarang Anda meninggalnya itu Anda melakukan sesuatu untuk orang banyak atau tidak, saya kira. Itu lebih penting buat saya. Oke, baik, luar biasa. Dan inilah adalah sosok wakil gubernur kita saat ini, Bapak Basuki atau dipanggil dengan Pak Ahok. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di sini Pak. Terima kasih banyak. Tante terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih banyak juga. Anda boleh keluar lewat sana ya. Tapi saya akan ambil kata-kata Pak Ahok tadi yang menurut saya menarik sekali. Saya masih bingung. Kenapa beliau tidak takut gitu? Nah, beliau mengatakan nggak takut. Udah nothing tulus katanya Pak ya. Nothing tulus. Saya mungkin memang dibutuhkan orang-orang seperti ini untuk merubah sesuatu. Mungkin harus seperti itu. Saya ambil kata-kata yang terakhir saja. Mungkin kalau kita berbuat benar, jangan takut mati. Karena mati adalah sebuah keuntungan Pak ya. Itu adalah kata-kata Pak Ahok hari ini. Jadi di Corbusier inilah hitam putih.